daya, bukan semata-mata ya puisi ini bermakna bagi mbak-mbak sebagai catatan pribadi di balik jeruji besi, di balik tembok ini, tetapi kita semuanya membaca. Pak Kusdaryono tadi menggeret, menarik peristiwa-peristiwa, ungkapan-ungkapan, jiwa-jiwa yang ada dalam puisi itu dalam sesuatu yang lebih besar. Ini artinya bahwa ya puisi mbak-mbak ini punya daya tadi, dan ini tentu tidak luput dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Taengsu dan kawan-kawan LK mendampingi bagaimana berpuisi. Saya yakin itu. Ini karena terjadi proses itu, sehingga sekali lagi penjara bukan lagi semata-mata tembok tinggi, tapi ternyata jiwa. Ternyata ya bahwa yang terpenjara itu bukan hanya mbak-mbak, kita semua terpenjara. Makna penjara menjadi kehidupan besar kita ini. Saya tadi sebelum acara mulai masih sepi, kita bercakap-cakap. Ternyata Mas Taengsu sudah lulus tadi mengatakan sudah lulus dari ungkungan penjara. Nyonjau loh, jadi dosen itu yang terpenjara loh. Tugasnya akeh, aturannya akeh. Tapi begitu Mas Taengsu rasanya lulus merdeka. Mas Taengsu, saya belum merdeka karena belum lulus, belum kan. Jadi yang semacam begitu, sehingga kata merdeka memang bukan semata-mata harapan mbak-mbak dengan apa yang melampaui waktu, batas waktu itu. Tapi ternyata memang ya kita semua mengharapkan kita bisa melampaui batas waktu. Para suami itu orang-orang tidak merdeka itu, karena ada apa Mas? Dan itu kalau ditarik insya Allah ada kesesuaian, kesejalanan dengan ungkapan-ungkapan puisi mbak-mbak itu. Ketika itu dibaca oleh orang yang awalnya dia suami yang dablek, suami yang nggak karuan misalnya begitu membaca itu yang pas menyentuh itu, wah ini kena aku, misalnya begitu, kena aku. Dan kena itu bukan dengan cara memarahi, menunjukkan, tapi itu menjadi inspirasi. Itu yang kemudian tadi di awal saya menyampaikan bahwa puisi kita harus menghadirkan kebermaknaan, bukan hanya pada kita, tetapi kepada khalayak. Ini yang menjadi tugas semuanya. Kalau untuk itu kan bukan hanya orang-orang yang punya kuasa ya, tapi insya Allah kok bagaimana kita ini berarti bagi hidup yang baik, hidup yang bagaimana kan? Sering kita mendengarkan Pak Ustadz hidup yang bermakna gitu ya, yang bermanfaat bagi orang lain, yang semacam itu. Nah mudah-mudahan dengan puisi kita itu kita menghadirkan manfaat dengan kecerdasan kita, kecerdasan kekuatan kita di dalam memilih kata, menata kata, itu kemudian ya menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang barangkali harus terus gairah itu harus terus diungkapkan, dibina gitu ya. Saya lihat ini persoalan-persoalan yang menjadi sangat penting gitu, kebermaknaan puisi kita itu memang orisinal, ekspresif, bukan pesanan dan lain-lain, tapi tumbuh dari jiwa kita. Tetapi jiwa kita itu kemudian ekspresi dari jiwa kita menjadi inspirasi, menjadi pencerahan bagi khalayak. Itu saya pikir yang lewat puisi kawan-kawan ini sangat banyak ditemukan hal yang semacam itu. Ini menjadi kekuatan, dan sekali lagi selamat kepada mbak-mbak yang telah mampu merumuskan entah apa namanya, lewat pilihan katanya, lewat barisnya, lewat baitnya, lewat keutuhan puisinya. Itu kekuatan yang memang harus dibina, saya pikir begitu, diteruskan. Terima kasih, saya pikir demikian, mudah-mudahan cocok gitu ya, mudah-mudahan cocok. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan puisi ini. Puisi yang bagi saya bagus.
Kalau bagus berarti ya begini puisi yang bagus. Ya, artinya tidak perlu ditanyakan lagi. Karena gini, semakin kita ingin tahu teorinya, maka kita akan terjebak pada teori-teori itu. Akibatnya Anda tidak menulis, mikir harus ada irama, mikir harus dirinya begini, terus kamu nulis. Maka jangan bertanya yang seperti itu. Anda akan takut sendiri. Ya, jadi maka seperti yang sudah saya katakan dulu, tulis saja. Nah, Anda sudah bikin puisi yang sangat bagus ya, judulnya tidak menarik. Aku Merdeka dan Wanita Berpakaian Lusuh, Revi Khoridatul Jannah. Ya. Di antara merah langit dan pagi yang menggigit, aku bertanya-tanya, apakah muda-mudi dalam gaun mewahnya itu tahu aku juga masih terjaga? Tidak untuk berbotol-botol anggur pemacok perut, tapi untuk sisa suapan di atas meja mereka. Apakah pria berambut salju dalam jam tangan emasnya itu tahu aku juga masih membuka mata? Tidak untuk berjuta-juta rupiah penarik desa, tapi untuk 1-2 koin receh yang tak sengaja jatuh dari kantongnya. Televisi bergelantung di ujung panggung, menguakkan lengking kemerdekaan, menebak liar, menabrak telinga dan segala indera. Hatiku pecah. Apakah wanita berpakaian lusuh dalam giginya di pinggir jalan itu tahu bahwa merdeka bukan untukku, bukan untuknya? Merdeka terasa menyesakkan. Ia pasti tahu merdeka masih jauh. Itu bagus. Ini kan puisi yang bagus. Jadi inilah, maka jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda suka seperti ini, lanjutkan. Dan ini bagus. Apakah ini ada irama, terus urusannya yang membaca nanti ya. Apakah yang ada metafora, gaya bahasa, sudah, jangan pikirkan lagi. Tetapi Anda sudah berhasil membuat gaya bahasa, dan itu luar biasa. Saya pikir itu. Jadi mungkin bagi kawan-kawan ini, sekali lagi untuk menulis puisi, saya tidak pernah mengajarkan gaya bahasanya seperti apa kan? Ya, jangan seperti itu. Tidak pernah mengajarkan harus ada irama, juga tidak ada. Dalam puisi lama, irama itu dibangun dengan pola persajakan ya. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersenang-senang kemudian, AB itu pantun. Tapi kalau kayak apa kan tidak. Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang dan merayu, tidak juga kau tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Ya perlu menembus kulit keluarga kita. Kadang mengulang itu berkali-kali ya di dalam puisinya. Kalau sampai waktuku mau tak seorang dan merayu. Jadi iramanya ada tapi lebih bebas. Maka kalau Anda merindukan kebebasan, yang oleh puisi ya bebas saja gitu. Jangan malah dipenjara oleh aturan-aturan gitu ya. Saya kira itu. Tapi contohnya puisi Anda sendiri. Ini puisi yang sangat saya sukai. Kira itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak percaya kalau sampean yang nulis sih. Jadi sampai hampir saya nggak percaya, tapi sampean bisa nulis seperti itu karena Anda sedang di lapas. Kalau Anda sedang di tengah pesta, saya jamin enggak. Jadi keadaan Anda yang membuat Anda bisa menulis sehingga itu. Sama seperti orang-orang besar, sama seperti halnya Jalaluddin Rumi, sama seperti Buya Hamka yang bisa menulis cerpen dan puisi-puisi indah cintanya seperti itu. Ya karena mereka di penjara. Bung Karno juga punya tulisan yang hebat karena di penjara. Sebenarnya yang saya menyebutkan jendela bingkai baja, ya cuma dari baja aja. Terbukti Mbak Eva tadi menulis di dalam
Bingkai Baja tadi ada yang benar-benar kayak sampean mempertanggungjawabkan apa adanya, menjalankan semua hukuman. Ada juga yang sama-sama sedang menjalani hukuman tapi minta dimewahkan seperti hidup di alam bebas, bahkan pengen hidup di surga. Dan itu juga kritik juga buat pelayanan yang ada di lapas, para birokrat yang menunggu lapas. Keren kan? Kamu kan berpuisi, tapi kalau buat saya itu juga kritikan buat yang ngurusi sampean yang di lapas. Dan aku merdeka, jendela berbingkai baja. Merdeka itu benda mati, jendela berbingkai baja itu benda mati, yang hidup itu aku. Sehingga merdeka itu tujuan, jendela berbingkai baja itu prosesnya. Tapi tetap nanti saya berharap bahwa Anda jadi orang-orang besar. Dan kata-kata itu yang bisa membuat orang besar. Jalaluddin Rumi sampai hari ini di makamnya didatangi ribuan orang, jutaan orang dari seluruh dunia. Bahkan ada musik yang terus diputar siang dan malam di makamnya supaya kesan poltrinya kuat. 24 jam non-stop itu di makamnya Jalaluddin Rumi. Dan dia nggak punya mesin, nggak punya kekayaan, nggak punya apapun. Dia cuma punya kata-kata yang ditulis. Dan sampean percaya, yang abadi selain Tuhan itu adalah kalam. Bahkan ketika semua malaikat itu meniupkan trompetnya sampai dia sendiri mati, yang hidup saat itu hanya Tuhan dan kalam. Karena apa? Allah ngomong, mana itu yang namanya Fir'aun. Itu kan Tuhan berkata-kata, dan itu Tuhan dalam bentuk kalam. Sehingga yang abadi selain Tuhan adalah kalam. Jadi ketika pelarian Anda adalah kalam, pelarian Anda adalah pelarian terbaik. Karena percayalah, ibu Anda yang membacakan Anda tentang kalam. Sehingga ketika pelukan ibu tidak ada di depan Anda, kata-kata tadi bisa menjadi ibumu, bisa menjadi bapakmu, bisa menjadi anakmu, dan bisa menjadi apapun yang kamu mau. Terima kasih. Naungan Narapidana, karya Eva Aprilia. Di dalam tembok yang berdiri kokoh dan kuat, terdapat jiwa yang kaku dan kepayahan, meraung kesakitan karena sebuah penyesalan. Hidup penuh dengan keterbatasan, kerinduan menyiksa untuk yang tersayang, pertanggungjawaban dari sebab yang dilakukan. Untaian doa selalu dilantunkan demi keajaiban dari Tuhan. Semua hak terenggut tanpa belas kasihan. Tak ada pembelaan jika tak ada yang diberikan. Berbeda dengan kalian yang beruang, diperlakukan spesial, kemana-mana dikawal, meskipun sama-sama sedang mempertanggungjawabkan. Di manakah arti sebuah kemerdekaan dalam sebuah keadilan? Saya diundang Dr. Daru kemarin untuk hadir di sini dan sangat inspiratif. Perkenalkan, saya, nama asli saya Gus Haryono Arif Ibu. Hanya kemudian dulu ketika di Jogja saya sebagai penyiar di radio dan TV, nama saya agak sedikit bersentuhan dengan judul ini. Saya pakai nama Wibi Maharadika. Jadi karena kerinduan akan sebuah rasa kemerdekaan. Di sini saya ingin matur dan juga terima kasih inspirasinya Dr. Teksu dan juga Dr. Hari, khususnya tadi bahwa betul sekali
sebetulnya hidup dunia ini adalah penjara. Penjara yang variatif. Sebetulnya dimanapun kita akan merasa terpenjara jika kita tidak menemukan satu kemerdekaan jiwa. Saya ingat karena ketika saya jadi penyiar dulu dan setengah ustadz gitu, saya pernah diminta untuk memberi motivasi di LP di Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Ya. Apa LP apa saya lupa? Piro, nah gitu. Terima kasih. Ya. Saya pernah dan saya menyampaikan juga seperti itu. Kalau kalimat ininya kan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Jadi sebetulnya kulo panjenengan niku sama. Kita dalam penjara, kecuali ketika satu hal yang bisa membuat kita lepas dari ini semua, yaitu ketika jiwa kita merdeka. Dan ketika di Malang, saya belajar banyak tentang salam satu jiwa. Dan ternyata betul, ketika jiwa kita itu merdeka, kita akan lepas dari segala penjara. Nah, sekarang kan kita tinggal tanya nih, merdeka dari apa yang sesungguhnya? Nah, saya mungkin Mbak nanti juga bisa banyak membaca puisi-puisinya orang Jawa-Jawa zaman dulu. Ya, misalnya kitab Pedotomo. Ya, itu sangat puitis. Tan sama pamoreng susmo sinuk semoyo winahyo ing sepi sinimpen telani kalbu pambukaning warna talet saking liya layaping ayu pindho pesating suno sumu suping rasa jati. Itu sangat puitis. Itu sangat puitis. Artinya begini, ternyata kemerdekaan yang sejati ketika kita bisa merdeka dari belenggu jiwa-jiwa seperti amarah, dendam, iri, dengki, kecewa, sesal, galau, egoistis, dan arogansi. Saya ulangi ya, jadi ternyata kita akan betul-betul merdeka ketika kita bisa mengikis sifat amarah, dendam, iri, dengki, nyinyir, benci, egoistis, dan arogansi. Ketika kita tidak mampu mengikis sifat-sifat itu, dimanapun kita berada di penjara. Jadi kula panjenengan sami dan semoga setelah ini kita kalau bisa lepas dari penjara-penjara tadi, jiwa-jiwa tadi, kita akhirnya akan bali ngalamin asuh bersama Sang Maha Suwung Gusti, dan kita tidak ingin kembali lagi ke sini. Ketika orang sudah bertemu Tuhannya, meninggal dengan benar, tidak ada kekangan untuk tinggal di sini. Itu yang jangan disadari oleh orang-orang. Maka orang yang merdeka betul adalah orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka tenaga kula saged matur, dan terima kasih inspirasinya puisi-puisi dari panjenengan yang sungguh-sungguh membuat kita tersentak untuk semakin merdeka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Posisi Menteri Boris Kota Malang Boris Kota Malang Boris biar Boris